Selamat bergabung kembali di channel Pak TR, channel yang selalu memberikan informasi update guru dan siswa, serta pembelajaran bahasa Inggris dan juga informasi inspiratif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe untuk update video terbaru. Baik Bapak Ibu guru sekalian, pertama sekali izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang telah lulus pretest PPG di tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai persyaratan peserta PPG dalam jabatan ya. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Roni Sianturi, peserta PPG di tahun 2019 dan peserta pretest PPG di tahun 2018. Nah, saya dulu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan di UKSW Salatiga dan cukup menarik. Memang pada saat itu belum ada pandemi COVID-19 ya. Jadi saya lulus ujian pengetahuan itu atau yang dikenal dengan UP itu di tahun 2019. Puji Tuhan, saya sudah menerima hasil dari sertifikasi. Nah, mudah-mudahan juga nanti Bapak Ibu guru sekalian bisa menjalani proses PPG dalam jabatan ini sehingga nantinya juga bisa lulus. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, saya ingin berbagi mengenai apa-apa saja yang harus nanti kita ketahui dalam PPG dalam jabatan kali ini. Seperti yang kita ketahui ya, persyaratan peserta PPG dalam jabatan itu adalah guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Terus selanjutnya Bapak Ibu guru juga harus terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, zaman saya tahun 2019 ini memang ada yang sudah memiliki NPTK dan ada juga yang masih belum memiliki NPTK, dan saya rasa hal ini tidak menjadi masalah. Selanjutnya nanti Bapak Ibu guru itu harus telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015. Nah ya, pastikan nanti juga data-data itu harus sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya Bapak Ibu guru juga harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti. Nah, pastikan program studi Bapak Ibu itu sesuai dengan program studi PPG yang akan diikuti. Yang selanjutnya Bapak Ibu guru juga harus masih aktif mengajar, dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah, yaitu 2 tahun terakhir. Nah, selanjutnya ini informasi umum ya, peserta PPG dalam jabatan itu sampai saat ini yang saya tahu itu masih berusia setinggi-tingginya 58 tahun. Berikutnya, peserta PPG dalam jabatan itu harus bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta dipastikan peserta PPG itu harus berkelakuan baik. Nah, demikian tadi informasi umum. Ini masuk ke persyaratan administrasi ya. Sambil menunggu informasi dari pusat, ada baiknya Bapak Ibu juga menyiapkan berkas ini. Yang pertama adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir atau dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau Kopertis atau Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Nah, silakan dicek nanti ijazah Bapak Ibu ya, apakah sudah dilegis atau belum. Selanjutnya nanti yang kedua itu Bapak Ibu harus menyiapkan fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir.
khusus bagi GTY. GTY maksudnya guru tetap yayasan bagi guru swasta, yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama. Nah, kalau Bapak Ibu adalah katakanlah pegawai negeri sipil, nanti SK-nya itu harus dilegis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Nah, yang bagian kedua, PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan dilegis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Nah, untuk guru swasta ya, dia itu peserta itu harus guru tetap yayasan dan dilegis oleh ketua yayasan. Nah, kalau dia guru bukan PNS di sekolah negeri dan memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan minimal 2 tahun berturut-turut ya. Jadi ini berkasnya harus dilegis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Nah, ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu PNS tadi harus dilegis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau dia guru tetap yayasan di sekolah swasta itu harus dilegis oleh ketua yayasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus menyiapkan fotokopi SK mengajar, yaitu SK pembagian tugas mengajar ya 2 tahun terakhir. Berikutnya Bapak Ibu juga harus memiliki surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG di tahun menjadi peserta PPG ya. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu nanti harus membuat fakta integritas dari calon peserta bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Seperti pada format di bawah, harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah, ini memang bisa menjadi sesuatu hal yang hal ini bisa menjadi masalah kalau ada data-data kita itu nanti yang tidak valid atau tidak sah ya. Pastikan data-data kita itu semuanya valid ya. Kalau dilegis ya harus dilegis gitu kira-kira. Selanjutnya ya, ini dia ada disebutkan surat penyetaraan dari Kemendikti bagi peserta yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri. Nah, ini hanya dikhususkan untuk Bapak Ibu guru yang memiliki ijazah dari luar negeri. Jadi Bapak Ibu guru yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri harus memiliki surat penyetaraan dari Kemendikti ya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu harus nanti mengurus surat keterangan sehat dari dokter pemerintah dan diserahkan saat lapor diri di LPTK. Ingat ya, ini surat keterangan ini tidak boleh di rumah sakit swasta, tapi harus dari rumah sakit pemerintah dan juga harus dari dokter pemerintah ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu juga nanti harus menyiapkan surat keterangan berkelakuan baik atau yang biasa kita kenal dengan SKCK. Nanti ini juga akan diserahkan saat lapor diri di LPTK ya. Nah, biasanya data ini juga akan diserahkan ke dinas ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa bagikan informasi ini, silahkan komen dan juga subscribe channel ini. Salam sukses Bapak Ibu guru sekalian.